Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara atau solusi, sedikit sharing pengalaman yang pernah saya coba diterapkan ke tanaman cabai. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai, ingin berbuah lebat non-stop mulus sampai panen seperti ini adalah hasil yang pernah saya coba ya teman-teman, berbuah lebat seperti ini mulus. Jadi mohon disimak saja agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Untuk merawat tanaman cabai agar tetap sehat, berbuah lebat mulus non-stop sampai panen. Dengan cara apa, menggunakan bahan apa saja yang digunakan untuk merawat tanaman cabai agar berbuah non-stop? Berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk bahan yang pertama yang saya akan gunakan, ini adalah serbuk yang saya akan gunakan ya teman-teman. Lalu akan saya kombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Ini adalah MSG ya teman-teman, MSG yang saya akan gunakan, dan caranya ini yang saya akan sampaikan ini untuk dispraykan ya teman-teman, bukan untuk dikocorkan. Untuk merawat tanaman cabai agar berbuah lebat non-stop mulus hingga panen. MSG yang saya gunakan merek Sasa ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan merek apa saja boleh, mau Ajinomoto, Miwon boleh ya teman-teman. Pengalaman saya sebagai pelaku di lapangan yang pernah saya coba ya teman-teman diterapkan ke tanaman cabai, MSG ini sangat bagus, bukan untuk di tanaman polybag saja, di tanaman perkebunan lepas juga bagus diterapkan ya teman-teman, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Dan banyaknya yang digunakan untuk satu tangki spray itu, saya menggunakan 2 sendok makan saja ya teman-teman, cukup 2 sendok makan saja. Jangan banyak-banyak, tidak bagus terlalu banyak menggunakan MSG, nantinya bisa menimbulkan hampa pada buah ya teman-teman. Jadi cukup 2 sendok makan saja. Pengalaman saya sebagai pelaku di lapangan diterapkan ke tanaman cabai ya teman-teman. MSG ini bukan bagus untuk di polybag saja, tanaman polybag, diterapkan ke tanaman perkebunan lepas juga sangat bagus ya teman-teman, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lain, sangat bagus, sangat cepat memerangsang tumbuhnya bunga, berbuah lebat mulus sampai panen. Untuk cara melarutkannya bebas ya teman-teman, mau menggunakan air berapa, di sini menggunakan air 5 liter ya teman-teman cara saya. Jika teman-teman untuk cara melarutkannya bebas, menggunakan 1 liter 2 liter boleh. Yang jelas penyampaian dari saya ini untuk satu tangki spray. Dan untuk bahan kedua di sini saya akan menambahkan tembakau ya teman-teman, tembakau yang saya akan gunakan. Jika teman-teman kesulitan dari tembakau, menggunakan tembakau bisa menggantinya dari puntung rokok dengan cara dikumpulkan ya teman-teman, dimanfaatkan. Dan banyaknya itu tidak ada takarannya, lebih banyak lebih bagus menggunakan tembakau ini. Sebelum dijadikan satu, dilarutkan ke dalam air, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk cara melarutkannya itu, dari daun tembakaunya ini harus menggunakan air hangat terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih bagus mengeluarkan dari zat-zat dari daun tembakaunya. Nah ini saya menggunakan air hangat ya teman-teman. Dan kegunaannya itu dari daun tembakau ini untuk menghalau virus atau kutu kebul, hama pada tanaman cabai ya teman-teman, agar tanaman cabai bersih dari hama, berbuah mulus nonstop sampai panen ya teman-teman. Menggunakan tembakau ini sangat bagus dipadukan dengan pupuk untuk merawat tanaman cabai. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk dan perkebunan ya teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, boleh di-share-share ke rekan-rekan atau teman-teman yang sama di bidang pertanian, petani kecil seperti saya. Semoga ada yang membutuhkan dengan cara seperti ini untuk merawat tanaman cabai, agar tanaman cabai tetap sehat, subur, berbuah lebat nonstop sampai panen ya teman-teman. Menggunakan cara seperti ini, paduan beberapa bahan.
Seperti biasa, kalau sudah selesai dilarutkan terlebih dahulu seperti ini agar lebih bagus tercampur merata menjadi satu kedua bahan tersebut yang sudah dimasukkan menjadi satu seperti ini. Lalu setelah ini ya teman-teman, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan bahan berikutnya. Dan bahan yang saya akan gunakan ini adalah pupuk NPK 1616 ya teman-teman yang saya akan gunakan. Nah, awas jangan sampai keliru ya teman-teman, takarannya untuk satu tangki spray ini menggunakan pupuk NPK 1616 ini cukup 5 sendok makan saja ya teman-teman untuk cara spray menggunakan pupuk NPK 1616 berukuran 16 liter atau 14 liter. Cukup 1 sendok saja berukuran 1 on lah kurang lebihnya ya teman-teman, 5 sendok itu. Sebelum melarutkan menjadi satu seperti biasa, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Yakinkan terlebih dahulu tercampur tidaknya berserta air. Dikarenakan untuk pemakaian spray jadi harus benar-benar tercampur merata dari pupuk NPK 1616-nya bersama air ya teman-teman. Jadi harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini sebelum dijadikan satu kedua bahan yang sudah dimasukkan yang pertama ya teman-teman, seperti ini. Jadi santai saja cara pengadukannya agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi waktu digunakannya nanti. Bisa langsung digunakan ya teman-teman jika sudah semua bahan dijadikan satu. Juga bisa secara disimpan terlebih dahulu sekitar 1 malam ya teman-teman sebelum digunakan. Jadi tidak apa-apa mau dipakai langsung atau disimpan langsung 1 malam, tidak apa-apa, lebih bagus ya teman-teman. Seperti itu cara menggunakan untuk merawat tanaman cabai tetap sehat, subur, rimbun, berbuah lebat nonstop sampai panen ya teman-teman, terhindar dari serangan hama. Nah, jadi dilarutkan seperti ini kalau sudah selesai. Sekali lagi saya tegaskan, saya sarankan cara menggunakannya ini harus dengan benar-benar ya teman-teman, dari pupuk NPK 1616-nya itu. Jangan sampai keliru takarannya. 2 sendok makan dari MSG, 5 sendok makan dari pupuk NPK 1616. Kalau dari tembakonya itu tidak ada takarannya, bebas menggunakan berapapun juga. Lebih banyak lebih bagus ya teman-teman untuk menghalau serangan hama ke tanaman cabai. Seperti itulah ya teman-teman penyampaian dari saya yang pernah saya coba diterapkan ke tanaman cabai. Caranya seperti ini menggunakan 3 bahan untuk merawat tanaman cabai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.